ya sayyidina Rasulillah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan majlis kita kitab Muwatta lil Imam Malik rahimahullahu taala. Faslun fi qiraati fi salatil jum'ah wal ihtiba'u wa man tarakaha min ghairi uzrin. Ini tentang bacaan Nabi ketika salat Jumat. Jadi ketika Nabi salat Jumat, ayat apa yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian ihtiba. Ihtiba ini memeluk lutut. Tapi ada dua cara ihtiba, nanti kita jelaskan. Dan yang ketiga pembahasan wa man tarakaha min ghairi uzrin. Siapa yang meninggalkan Jumat dengan tanpa ada uzur. Tak ada uzurnya. Musafir tidak, hujan lebat tidak, sakit tidak, ditinggalkannya saja Jumat. Bagaimana dengan hukumnya? Ini pembahasan kita hari ini insyaallah. Qala bismillahirrahmanirrahim fil qira'atu fis salah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa surah yang ada di saat Jumat. Nah, apa saja nanti surah yang dibaca oleh Rasulullah. Wal ihtiba'u, dan ihtiba ini memeluk lutut. Ya, nanti kita jelaskan hukum. Ihtiba ada dua cara. Pertama dengan memeluk lutut, dengan kedua belah tangan. Khatib sedang berkhutbah, kita seperti ini. Nah, gini dia. Ini ihtiba namanya ni. Ya, memeluk lutut, atau yang disebut juga dengan duduk rabwah. Meluk lutut dengan khatib. Ini sebagian ulama kita mengatakan Nabi mengatakan di dalam sebuah riwayat hadis itu yang seperti ini. Ini para ulama kita ada mengatakan boleh kalau menyelangi kaki seperti ini. Diselangi kaki seperti itu. Tapi kalau kaki terletak dua seperti ini saja, makruh hukumnya. Ini kalau selain Jumat. Selain Jumat gitu dia. Ya. Ketika kita duduk santai lah gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, baik Jumat atau tak Jumat, duduk seperti ini dalam masjid kurang bagus. Ya, kurang bagus. Cuman ada juga dari kalangan masyarakat kita, ya ulama juga mengamalkan duduk seperti ini ketika di dalam masjid. Selain daripada Jumat kita kaji ini. Kita ngaji belum selain Jumat gitu. Duduk seperti ini. Ini dipeluk ni pegang tangan, bukan dengan syabakah, bukan dengan seperti ini. Ini syabak namanya. Mengadukan jari dengan jari, ini syabak. Bukan. Ya, dia mesti seperti ini dia. Kalau ingin melakukan itu tu, dipegang tangan yang satu seperti ini. Nah, ini duduk ni. Seperti ini saja. Ini satu kaki boleh, tapi bertumpu tak boleh. Bertumpu ke tangan macam ini. Ini tak boleh. Kau duduk-duduk orang kalah berjudi. Piti habis pulang bini bongi kat awak apa cara? Piti habis juga. Tapi ada yang mengatakan duduknya para salihin dulu. Jadi pernah kita baca dalam sebuah kitab tu, duduknya para salihin tu gitulah dia. Satu kaki yang tapi kayak gini dia. Tu orang-orang saleh dulu duduknya macam tu ni. Tu. Ya, kita duduk model itu tu bukan dek soleh hendak, tapi dek tadi itulah ndak ada yang akan dibuk japik pulang lewatlah kalau judi kan. Tu. Ada yang kedua, duduk ihtiba itu duduk yang ini yang sebenarnya yang disebut dengan ihtiba itu, yang diikat dengan memakai imamah. Jadi Nabi itu panjang imamahnya. Macam imamahnya orang Sudan, ada sekitar 3 ada 6 meter. Imamah beliau panjang. Imamah tu sorban maksudnya. Sorban. Jadi Nabi buka ikat sorban Nabi, kemudian Nabi ikatlah bagian daripada punggung sampai ke bagian depan ini. Saya pendek sorban saya ini, ridak saya ini. Nabi panjang sorbannya, diikat, dibiarkan. Dan itu enak. Jadi ini pengganti menyandar ke belakang.
Pengganti nyandar. Jadi kalau nyandar kita tak butuh dinding lagi, tak butuh tiang lagi nyandar, karena sudah diikat oleh apa tadi? Diikat oleh imamah selendang Nabi. Jadi Nabi itu panjang selendang. Ada yang mengatakan 3 meter, ada yang mengatakan 6 meter. Tapi walaupun panjang, Nabi tidak pernah melebihi daripada ujung sorbannya Rasulullah lebih daripada 1 jengkal. Jadi ujung sorban, kan sorban tu ada ujungnya itu. Yang kita kadang pakai sorban kita, ada ujungnya. Ujungnya itu tak boleh lebih daripada satu jengkal. Nah, begitu dia. Ya, kalaupun lebih kan bagi orang yang ada uzur lah mungkin. Tapi kalau untuk kita yang biasanya jangan lebihkan sorban tadi lebih daripada 1 jengkal. Begitu cara masyayikh mengajarkan kita dalam periwayatan musalsal bil imamah. Ini tak boleh lebih. Jadi maksud maksud daripada isbal itu termasuk di sorban. Jadi di sorban termasuk pun juga isbal. Jadi bukan celana saja kalau panjang itu finar, bahkan kepada sorban pun kalau dia melebihi daripada 1 jengkal kita, maka itu juga dia finar. Nah, begitu cara syarahan para ulama yang kita ambil. Jadi itu makna ihtiba. Bagaimana Nabi melakukan ihtibaknya nanti? Nanti kita tengok. Jadi ihtibak tu ada 2. Ada dengan mengikatkan imamah sorban dari belakang sampai ke depan. Ada yang memeluk dengan kaki, ada yang memeluk dengan tangan, ya kayak tadi dipeluk dengan tangan. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, kalau disebutkan dalam riwayat hadis bahawa ahli ilmi, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, memakruhkan, ya, para ahli ilm, wa qad kuriha qaumin ahli ilmi al-habwah yaumil jum'ah, habwah yaumil jum'ah wal imamul yakhtub. Memakruhkan daripada ahli ilm, orang yang berilmu, orang alim, itu melakukan duduknya ihtiba atau habwah pada hari Jumaat dan imam sedang melakukan khutbah. Bahkan ada larangan baginda Nabi SAW, ya, ada baginda Nabi SAW melarang orang untuk nahaan ihtiba yaumil jum'ah. Ya, dalam Sunan Abi Daud, Nabi melarang, naha Rasulullah SAW an ihtiba yaumil jum'ah wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah. Maksudnya khatib sedang berkhutbah, kita jangan duduk seperti duduknya ihtibak tadi. Jadi inti duduk ihtibak tu hukumnya makruh kalau kita lakukan di hari Jumaat di masjid di saat imam sedang berkhutbah. Nah, begitu dia. Kalau dia hari-hari yang lain, ulama mengatakan boleh, tak apa-apa. Zahabu ila jawaz zalik. Kalau tidak hari-hari yang lain tak apa-apa, silahkan saja. Ya, kita nak duduk ihtibak, nak duduk macam mana, nak berselokah kita, silahkan saja di hari-hari yang lain. Tapi ini di hari Jumaat di dalam masjid. Kemakruhannya itu disebabkan oleh apa? Ini kita sebelum masuk ke hadis Nabi. Kemakruhannya itu disebabkan oleh apa kira-kira? Kenapa makruh? Kenapa Nabi melarang seseorang duduk ihtibak ketika sedang berkhutbah, sedang imam dalam keadaan berkhutbah? Kenapa? Li'annahu madhannah linkishafil aurati man kana alaihi thawbun wahid. Dikhawatirkan terbukanya aurat man kana alaihi thawbun, orang yang memiliki satu pakaian. Kan orang ni kalau dulu di zaman baginda Nabi, orang pakai pakaian yang satu saja, jubah aja, tak ada pakaian dalam lagi. Kain sarung tidak, selendang tidak, imamah tidak. Ya, ini kan ada dululah orang-orang yang ya fuqara wal masakin, tak ada punya baju ni. Kalau kini kita ya jaranglah kita menjumpai orang-orang yang seperti ini gitu. Awak semiskin-miskin orang pasti punya celana dalam je nyoy. Ya kan? Masih ada celana dalamnya, masih ada baju dalamnya atau anak bajunya atau yang disebut dengan singletnya. Kemudian ada imamah, ada izarnya, kain sarungnya. Duduk seperti ini tak apa-apa.
Tapi kalau orang pajunya cik aja, cik jubah aja, pakai duduknya merdeka, kan khawatir tu. Tiba angin kau nyambui dah angin tu kan. Bahaya. Macam orang yang memakai kain ihram. Orang memakai ihram dua pakaian. Ridak satu, selendang yang diselempangkan satu, kemudian izar satu. Izar kain sarung ya. Kain sarung bukan kain sarung saya. Untuk pinggang satu, kemudian untuk selendang satu. Orang yang ihram. Orang yang sedang berihram tu dimakruhkan dia duduk seperti ini. Khawatirnya tadi terbuka auratnya. Ya, nanti laju angin nanti terbuka auratnya, kan bahaya itu. Orang yang sedang melaksanakan ihram gitu. Tapi kita tengok banyak je orang Arab tu yang ada itu, ya, sehingga kadang nampak juga kita auratnya kadang. Ya, terbuka juga aurat itu. Itu yang tak dibolehkan ini. Jadi ilatnya dimakruhkan itu mazannah. Karena itu ada kekhawatiran kita terbukanya aurat seseorang disebabkan ia melakukan ihtiba. Masuk ke hadis. Qala haddatsana Malik an Damrah bin Sa'id al-Madani an Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud anna ad-Dhahhak ibn Qais sa'ala Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعلى أثر سورة الجمعة قال وكان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. Ini hadis pertama Imam Malik nukilkan dalam Muwatta. Qala anna ad-Dhahhak ibni Qais, ada salah seorang sahabat daripada Nu'man bin Bashir namanya Dhahhak ibni Qais. Bertanya dia kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini kita tahu Nu'man bin Bashir ni siapa? Nu'man bin Bashir ni anak yang pertama kali lahir di Madinah, dan itu dari golongan orang Ansar, penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah. Lahir pertama kali, anak bayi yang lahir pertama kali setelah Nabi hijrah di Madinah, anak penduduk Madinah itu adalah Nu'man bin Bashir. Kalau penduduk Makkah yang pertama kali lahir di Madinah itu adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu dia. Ada yang mengatakan lebih dulu Zubair bin Awam lahir daripada Nu'man bin Bashir. Karena Nu'man bin Bashir ni 14 bulan setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, 14 bulan lamanya Nabi di Madinah, baru lahir anak daripada penduduk Madinah Muslim, itulah Nu'man bin Bashir. Sedangkan Abdullah bin Zubair bin Awam itu ketika di Madinah, beliau Nabi SAW ada sekitar 10 atau 9 bulan. 10 bulan, 9 bulan sampai Nabi di Madinah itu lahirlah anak yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu perlu catat tu. Siapakah penduduk Makkah yang pertama kali lahir di Madinah? Zubair bin Awam. Siapakah penduduk Madinah, anak Madinah yang pertama kali lahir ketika Nabi hijrah ke Madinah? Itulah Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Dhahhak ibni Qais bertanya kepada Nu'man bin Bashir, "Madza kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ah?" Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma yaqra'u bihi? Madza yaqra'u bihi? Apa surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat? Wa ala athari suratil Jum'ah. Ada kalimat ala athari. Athari suratul Jum'ah. Ulama mengatakan setelah Nabi membaca surah Jumaat. Begitu maksud atharil Jum'ah. Jadi surah yang pertama yang dibaca oleh Nabi di rakaat yang pertama itu surah Jumaat. Surah Jum'ah. Tu panjang tak tu? Panjang. Berapa ayat Ustaz? 30 ayat.
surah Jum'ah. Satu halaman. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yutilus salah wa yaqsural khutabal jumu'iyah. Nabi kalau solat Jumat memanjangkan solat, menyingkatkan khutbah. Bayangkanlah solat Jumat Nabi, ayat surah yang pertama saja, surah Al-Jum'ah. Panjang itu. Bukan surah Jum'ah seperti imam-imam gini. Imam gini surah Jum'ahnya mulai dari ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Amanu an-nas amanu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'atin fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu pun dibola dua kadang oleh sebagian imam dibola duanya. Jadi panjangkanlah dinya seketek lagunya. Jadi seolah-olah ayat tadi lama jadinya. Memang pandai di cengkok puluh dia di lomak puluh lagu dia. Jadi seolah-olah ayat tu pada ayat tu pun tak beberapa ayat itu. Surah itu. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Berapa ayat itu? 3 ayat dibelahnya. Jadi pertama tu dibacanya 2 ayat, yang 1 ayat terakhir itu diletak di rakaat yang kedua. Makruh hukum itu, Pak. Makruh hukumnya 1 rakaat kita baca 1 ayat. Ya, tambahlah 2 ayat, paling tidak 3 ayat lah, karena surah yang paling pendek itu dalam Al-Quran ayatnya ada 3 ayat. Gitu. Nah, Nabi membaca rakaat pertama itu surah Jum'ah. Panjang itu. Panjang. Jadi ditanya oleh Dhahak bin Qais kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir, Nabi kalau Jumat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Sayyidina Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jumat Nabi membaca surah Jum'ah di rakaat yang pertama, kana yaqra'u hal ataka hadithul ghashiyah fi tsaniyah, dan Nabi membaca hal ataka hadithul ghashiyah pada rakaat yang kedua. Panjang, Pak, panjang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yutilus salah wa yaqsural khutabal jumu'iyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang salatnya, sebentar khutbahnya. Jadi Nabi itu sebentar saja khutbah, tak lama-lama Nabi khutbah. Makanya ada istilahnya dalam kitab Mughni, kalau tak salah itu Mughni Muhtad fi Syarhil Minhaj. Dalam Mughni atau dalam syarah Sunan At-Tirmizi ini. Idza alimta, jika engkau ingin mengetahui khatib tadi itu orang yang berilmu atau tidak, fanzur ala khutbatihi, maka tengoklah waktu khutbahnya. Kalau waktu khutbahnya panjang, itu tandanya nak mengerti fikih, kata beliau. Tapi kalau khutbahnya pendek, itulah orang yang faham dengan hadis. Katanya begitu ini. Ya. Berarti kalau di kita khutbah 20 menit, setidaknya salatnya ada sekitar 45 menit. Mestinya gitu. Ya cuma masalahnya masyarakat kita tak lainnya faham tu. Panjang betul, imam diprotesnya dia. Aku pengurus diprotes, pengurus apa? Panjang-panjang betul, kata pengurus. Ambil lah, kata dia. Bukan kalau khatibnya pun pendek, pengurus pun ngomel pun. Singkat aja khatibnya, katanya. Itulah. Kadang susah juga. Makanya yang jadi pengurus masjid itu kalau bisa yang faham fikih je lendak. Itu bagaimana dia tahu, dia kelola. Ini betul tak ni, macam mana ni imam ni seperti ini, bagaimana khatib ini gitu. Bahkan di Aceh itu saya pernah dengar, di Mesir dulu saya pernah dengar. Itu khutbahnya, ada masyayikh kita khutbahnya cuma dalam kurun waktu 7 menit saja. Memang muqaddimah saja dia baca. Rukun khutbahnya. Rukun khutbah itu kan khutbah pertama 4. Puji, salawat, wasiat, ayat. Khutbah yang kedua 5, puji, salawat, wasiat, ayat, doa. 7 minit selesai. Tapi memang di solatnya panjang dia. Lama solatnya gitu.
Di kita kalau dibuatlah khatib 7 minit, itu tu besok tu nak diundang tak pengurus lagi tu. Kata pengurus, alah sekali kau khatib tu Ustaz, katanya. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Terima kasih telah meluangkan waktunya, bla 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 bla. Sudah tu tiba WA pengurus lagi. Kata pengurus, untuk Jumaat depan tak usah Ustaz khatib lagi, kita dah cari yang lain. Kata, mak, tu sakitnya tu di sini, tu sakit tu. Kadang pengurus kau kalau mak dinyo aja Pak membatalkan jadual orang. Ya, saya banyak dapat curhat dari kawan-kawan. Enak dia, dah nak pepet hari. Besok nak hari Jumaat, dianggap itu jadual khatib itu tiba-tiba dibatalkan ini. Mohon maaf Ustaz, untuk Jumaat depan kita sudah ada khatibnya, katanya. Padahal Ustaz ni sebelum-sebelumnya dah banyak dah menolak orang, dah ada jadual orang yang ditolak. Nah, itu dia. Susah ni. Saya dah pernah digitukan orang. Besoknya mintanya lah, ndak cari ajalah khatib yang lain, kata. Waktu tu entah apa penyebabnya itu tak tahu kita. Ustaz, tolong Ustaz. Wah, dulu pengurusnya gini Ustaz, sekarang kami pengurusnya lagi Ustaz. Tu salah menjelekkan pengurus. Nah, tengok waktu. Kalau rasanya masih ada jemaah yang butuh, kita perjuangkan. Jangan tiba-tiba aja, Ustaz, mohon maaf Ustaz, jadual Ustaz begini. Gini memang itulah. Kalau dunia kita hari ini, penonton tu lebih hebat daripada pemain sepak bola tu di kita itulah tu. Di kita. Cubalah pengurus tu khatib nak menggegeknya ianya. Tapi ketika membatalkan, ketika tak ada, baru dicari kepada yang lain. Susah. Madhannah. Jadi Nabi membaca surat Al-Jum'ah, kana yaqra'u hal ataka hadithul ghasyiyah fi saniyah. Nabi membaca hal ataka hadithul ghasyiyah pada yang kedua. Nah, di sini memang ada khilaf daripada hadis Nabi. Hadis yang pertama itu, ada yang mengatakan yang kedua itu bahwa yaqra'u wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aidaini wal jum'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah idza jatama al aidani fi yawmin qara'ahuma fihima. Ada satu lagi hadis mengatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dua hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, wa yaumil Jum'ah, dan hari Jumat, maka Nabi membaca Sabbihisma Rabbikal A'la di rakaat yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah di rakaat yang kedua. Ini satu buah hadis lagi ni. Bahkan dipertegas, idza jatama al-aidan, apabila berkumpulnya dua Aid pada satu hari itu. Dua Aid maksudnya bukan Aidil Fitri, Aidil Adha berkumpul satu hari, tidak. Aidil Fitri dengan Aidil Jum'ah, atau Aidil Adha dengan Aidil Jum'ah, berkumpul dua Aid ketika itu. Faqara'ahuma fihima, maka tetap Nabi membaca di hari raya Sabbihis dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nanti di salat Jumat pun Nabi membaca Sabbihis dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, tu Rasulullah tu. Bukan berarti Nabi tak pandai baca Quran, bukan Nabi tak pandai, tak hafal Quran, ke Nabi diturunkan. Tapi tetap Nabi ayat itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jemaah gini nak banyak hafalan imamnya, dah itu aja ayat dibacanya kecil. Ini kadang jemaah kadang inyuk, kadang yang membuat imam tadi itu baper jadinya, ndak pede imam tu untuk jadi imam. Nak banyak hafalan imam ni. Ayatnya sabbihis juhal atta tariyo je. Tu beko inna ataina jung-jung ni. Nak gaul imamnya. Apalagi imam-imam paripurna gini. Oh, itu maghrib punya cacanya ayat yang panjang. Dah apa untuk menengokkan ini banyak hafalan ke jemaah. Gara-gara jemaah juga. Ustaz, kalau jadi imam ayat Ustaz sekitar juz 30 taruh aja Ustaz. Tak ada Ustaz punya hafalan Ustaz. Jemaah. Padahal imam tu banyak juga dia punya hafalan. Tapi karena memang baginda Nabi saja. Kan Nabi kita qudwatun hasanah. Nabi salat, bagaimana baginda Nabi salat? Nabi salat ketika salat jahar, yang salat jahar kita baca dalam At-Tibyan Imam Nawawi. Walaupun dengan salat Nabi salat subuh, ayat Nabi di putaran juz 30.
Walaupun dengan salat Nabi salat maghrib tu putaran ayat baginda Nabi ba'da ad-duha sampai an-nas itu saja ayat baginda Rasulullah. Nabi diturunkan Quran kepada Nabi. Sampailah kepada ada gegara mengikutkan jemaah tadi itu itulah salat maghrib pun diampai dari imam tadi surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kadang diselingai oleh imam tadi dengan surah Az-Zumar. Jelas. Jadi tapi janganlah sampai meninggalkan sunnah pula kita dengan sebab itu gitu. Ya. Kalau makmumnya kebanyakan yang hafal Quran, ya bisalah menilai. Tapi kebanyakan makmumnya pun di bawah standar. Apa di bawah standar? Alhaakumut takatsur sampai an-nas. Salah imam nanti siapa membetulkan? Apa ya? Tapi kalau Imam An-Nur ya harus diganti-ganti ayatnya. Imam masih provinsi ini. Potang salat ke An-Nur itu je ayatnya. Kini itu je ayat, nampaknya tidak banyak hafalan imamnya dan kalau ingin tahu teslah Imam An-Nur. Ada orang bilang An-Nur imamnya macam mana? Oh ya, An-Nur imamnya hafal Quran. An-Nur imamnya hafal Quran kata saya. Ya, makanya kalau di hari-hari itu tengok aja lah kata saya. Kalau tak percaya tes lah kata saya. Syaratnya mestinya memang kalau dalam Undang-Undang Kementerian Agama atau apa ya, imam masjid raya itu kan masjid provinsi itu hafal Quran standarnya. Gajinya berapa? Jangan bapak ibu tanya boleh. Pokoknya tak sama je gaji masjid bapak ibu dah itu aja lah. Berapa kali lipat Ustaz? Tanya aja lah ke imamnya langsung. Kalau nak tanya ke sekretariat, berapa gaji Imam An-Nur tu? Kalau menengok pak ibu terkajut, pak ibu tengok mak ngikut. Yalah kalau dibandingkan dengan imam-imam masjid di gang, di RT RW lah. Imam An-Nur alhamdulillah. Makanya coga taria je ustaz aku nampak dah. Paling lambat 2 bulan dah nak kini tak kayaknya, tak terlambat lah. Awal-awal dulu ya agak terlambat 2 bulan. Tapi kalau kini tak lah. Kini lah tiap bulan lah, walaupun cairnya lah tanggal 10 kadang bagai. Alhamdulillah. Waqala jadi kata hal ata. Jadi mana yang lebih kuat daripada yang ini dalil ni? Jadi ada 3 hadis. Pertama, Nabi ketika Jumat di awal membaca surah Jumat. Di rakaat yang kedua Nabi membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadis yang kedua, di awal rakaat yang pertama Nabi membaca sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua Nabi membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Yang ketiga, di rakaat yang pertama Nabi membaca surah Jum'ah. Di rakaat yang kedua Nabi membaca idza ja'akal munafiqun. 3. Di yang keempat hadis bahawa Nabi SAW membaca hal ataka hadithul ghasyiyah fil ula wasabbihis fis saniyah. Dibalik. Ada pernah Nabi membaca hal ataka hadithul ghasyiyah di yang pertama, sabbihis di yang kedua. Saya pernah mendengar masyayikh seperti itu membaca. Maka kawan-kawan yang ketika kalau tengok tertib suar yang ada dalam Quran kan sabbihis dulu. Sabbihis dulu kemudian hal-ata. Ini enggak. Ni masyayikh ni dibaliknya hal ata dibaca terlebih dahulu, setelah itu baru sabbihis. Ni rupanya dalilnya. Nabi pernah melakukan. Nabi baca hal ata di depan, sabbihis di belakang. Nah. Hadza yahsilu bihin nadh. Ini kedudukan keempat-empat hadis ini sunnah. Baik. Mana yang lebih sering diamalkan oleh baginda Nabi SAW? Yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW yang sering berarti tiap Jumat. Lebih sering Nabi mengamalkan wa aqwa fin nadbi. Yang paling kuat dalam sunnahnya itu al-Jum'ah dengan al-munafiqun. Al-munafiqun bukan qul ya ayyuhal kafirun, itu bukan.
Idza ja'al munafiqun, dalam surah apa? Al-Munafiqun. Setelah Jum'ah. Nabi membaca Al-Jum'ah, setelah Jum'ah Nabi langsung masuk Al-Munafiqun. Itu yang paling kuat pertama. Yang kedua, Sabbihis Nabi baca di rakaat yang pertama, Al-Ghashiyah Nabi baca di yang kedua. Nah, itu dia. Jadi dari yang empat tu, itu yang paling sering dibaca Rasulullah SAW. Al-Jum'ah di rakaat yang pertama, Al-Munafiqun di rakaat yang kedua. Idza ja'al munafiqun. Kemudian Sabbihis Nabi baca di yang pertama, Hal ataka hadisul Ghashiyah Nabi baca di yang kedua. Nah, begitu. Annahu ballaghahu anna Abdullah bin Umar kana yahtabi yaumal jum'ah wal imamu yakhtum. Imam Malik juga meriwayatkan hadis. Apa yang diriwayatkan Imam Malik, bahwa Abdullah ibnu Umar juga melakukan ihtiba beliau pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah. Ini dapat dalil satu ni. Tadi di awal kita katakan bahawa makruh hukumnya duduk ihtiba atau rabuah pada hari Jumat. Tak boleh, makruh hukumnya. Tapi Imam Malik ada meriwayatkan hadis sahabat Nabi pernah melakukan ini pada hari Jumat. Siapa dia? Itulah dia adalah Abdullah ibnu Umar. Kana Abdullah ibnu Umar yahtabi yaumal jum'ah wal imamu yakhutub. Sayyidina Abdullah ibnu Umar melakukan ihtiba pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah. Jadi bukan berarti sahabat Nabi ada melakukan kemudian kita dianjurkan melakukan itu. Tidak, itulah gunanya fikih. Fikih itu hasil daripada kajian para ulama tentang pendapat sahabat. Sahabat ni ada melakukan, sahabat ni melarang. Ditengok, dikaji oleh para ulama, mana yang lebih kuat di antara keduanya, itulah dihasilkan. Itulah namanya fikih. Maka wajib kita berfikih. Wajib. Kami tak perlu fikir, kami langsung saja ke hadis Rasulullah. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan dua hadis yang berbeda? Satu hadis Nabi tersinggung kakinya Aisyah, kemudian Nabi tetap melanjutkan salat. Satu hadis Nabi ketika tersentuh dengan Ummu Salamah, Nabi berwuduk balik. Berjumpa dua hadis ini, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Itu baru satu tu dari sekian juta hadis Nabi yang kadang ada bersamaan dan kadang ada yang berlawanan. Butuh fikih kita menyelesaikannya. Bagaimana? Kita mazhab kita Syafi'i, menurut Imam Syafi'i hadis yang dipakai adalah hadisnya daripada Ummu Salamah. Yang kita pakai adalah hadis sebulan, yang kita pakai hadis sebulan. Sama dengan ini. Walaupun ada hadis mengatakan Abdullah ibnu Umar melakukan ihtiba pada hari Jumat, tapi ada hadis yang Nabi melarang seseorang pada hari Jumat untuk melakukan rabuah, dan itu hadis riwayat di Sunan Abi Daud. Maka kita mana yang kita pakai? Kita memakai pendapat mazhab kita Syafi'i. Maka itu guna fikih, Pak. Jadi takkan mungkin kita ini hidup tanpa fikih. Saya tak perlulah fikih, saya langsung saja ke hadis Nabi. Coba kedepankan. Kalau ada orang mengatakan kami tak butuh fikih Ustaz, kami langsung saja ke hadis Nabi. Okey Pak, kira-kira ada dua hadis. Satu hadis bahawa baginda Nabi SAW melarang orang duduk habuah, duduk memeluk lutut ketika Jumat. Dan ada hadis Nabi SAW bahawa para ulama dalam Sunan Tirmizi disebutkan bahawa qarihal qaum min ahli ilm, memakruhkan para ahli ilmu untuk mereka melakukan duduk habuah pada saat khutbah. Bagaimana? Satu hadis lagi mengatakan Abdullah ibnu Umar pernah melakukan duduk itu pada Jumat dan imam sedang berkhutbah. Bapak pakai yang mana? Pakai kedua-dua kecilnya lah. Itu hangkuang namanya. Pakai kedua-duanya katanya. Ya kadang bila teragak awak je lah katanya. Kalau awak panik, buat macam mereka kata pak tadi tu. Ya kalau tidak awak panik, lepen pula balik katanya. Itu tidak fikih namanya itu. Fikih itulah yang membuat kita konsisten dalam beramal dan memiliki sandaran hukum kita dalam beramal. Itulah gunanya hukum fikih. Hadza wabillahi at-taufiq. Insyaallah bukan depan kita sambung dengan orang yang meninggalkan Jumat 3 kali. Itu hadis atau tidak? Kan ada siapa meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia bukanlah umatku. Atau apa kata baginda Nabi, siapa meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur. Itu insyaAllah
pekan depan akan kita baca. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patok saja kita kepada hadis Nabi. Kan Nabi katakan apa kata Nabi? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kemudian apa kata begini Nabi? Fa in ghamma 'alaikum fa in ghubiya 'alaikum fatakmilu 30 Sya'ban. Tentang hari Arafah itu. Tidak ada disyaratkan satu pun kitab-kitab fiqih atau syarah-syarahan hadis hari Arafah itu mengambil acuan kepada orang wukuf di Arafah. Tak ada. Satu pun tak ada riwayat. Coba kedepankan. Mana kitab-kitab fikih yang mengatakan bahawa tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah itu mesti mengambil acuan kepada orang wukuf di Arafah. Tak ada. Bahkan di Mesir pernah terjadi. Di tahun 800-an Hijriah. Di zaman sebelum zamannya Syekh Zakaria Al-Ansari, sebelum itu berbeda antara hari rayanya orang Mesir Alexandria ketika itu, Iskandaria, dengan Saudi. Sehingga beliau mufti Mesir di zaman itu menulis surat mengirim ke mufti Makkah bahwa mufti Makkah itu salah dalam mengambil keputusan atau melihat hisab. Sehingga katanya berani beliau mengatakan tidak sahlah haji orang yang haji tahun itu. Saking kuatnya masalah ketika itu. Saya membacanya dalam kitab apa itu, ada risalah itu yang kita baca. Nah, bukan berarti patokan benar 100% daripada orang Saudi yang mereka melakukan wukuf di Arafah besok. Tidak. Itu masih amrun ijtihadi. Perkara ini kan perkara yang pakai sistem yang berbeda. Ini ada yang memakai hisab, ini ada yang memakai ru'yah. Tapi apakah mesti disyaratkan harus orang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu mesti itu jadi patokan seluruh dunia itu adalah hari Arafah? Tidak. Tidak. Maka oleh karena itu mereka orang Arab Saudi yang melakukan wukuf di Arafah hari apa? Selasa ya. Mereka yang melakukan wukuf di hari Arafah disebabkan karena itu menurut keputusan pemerintah mereka, mereka adalah orang yang benar. Menurut mereka sah. Memang seperti itu hukumnya. Kita berhari raya ini ikut pemerintah. Kan sudah saya sampaikan beberapa pendapat-pendapat para ulama. Haji, zakat, berhari raya, ini diatur oleh pemerintah. Bahkan disebutkan dalam kitab itu, walaupun pemerintah itu pemerintah yang zalim. Disebutkan. Ada. Nah,
Jadi apakah disyaratkan tanggal 9 Zulhijjah itu mesti mengambil patokan kepada orang yang sedang wukuf di Arafah? Tidak. Arafah ini kan hitungannya hitungan juga hitungan bulan kan, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau mereka lebih dulu 9 Zulhijjahnya daripada kita, mungkin tak? Mungkin saja. Mereka agak lambat dari kita Zulhijjahnya, mungkin juga, mungkin saja, tak ada bedanya. Makanya di Indonesia, apalagi di Nusantara, di Nusantara itu, di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, ada Brunei, ada Thailand, ada mana lagi negara itu mensyaratkan, itu bagus sebenarnya, itu sangatlah bagus sekali itu. Mensyaratkan bahwa ketinggian bulan itu harus mesti ukurannya sampai kepada 3 derajat baru diakui, dan itu nampak. Kalau di kawan-kawan yang lain kan tidak. Pokoknya lah ada walaupun sekian derajat saja itu sudah diakui. Nah, sudah ada patokan hukum di negara di Nusantara ini yang terdiri dari beberapa himpunan itu. Maka sebenarnya kalau ingin puas kita, lebih puas lagi melihat antara memakai hisab dengan memakai ru'yah, baca saja karangan Buya Hamka itu. Aku kembali ke ru'yah. Aku kembali ke ru'yah, kata Buya Hamka, itu 72 halaman. Kalau kita cermati, lambat-lambat membacanya, kita fahami, saya yakin banyak kawan-kawan yang memakai hisab akan memakai ru'yah, begitu dia. Tapi tadi itulah dia. Ya, di kita di Indonesia ya, kadang cerita di kedai kopi dulu kadang bagai. Ya, cerita di kedai kopi maksudnya bukan orang alim tapi mengkritik orang alim. Aku kalau meleset kau MUI meleset kau. Pada orang wukuf di Arafah hari Selasa masak hari Kamis, kau nak waktu kadang-kadang. Kalau yang bercakap itu orang baru taubat. Orang baru taubat kemudian baru taat dia. Jadi baru-baru terasa salat lah dia. Jadi kepanatikan itu tinggi kali. Nah gitu. Jadi ya mana yang nak berhari raya di ikut Saudi silahkan saja, tapi jangan dijelekkan, jangan diserang pula orang yang berhari raya di hari Kamis, begitu dia. Ya yang berhari raya di hari Kamis jangan serang, jangan jelekkan pula orang yang berhari raya sebelum kita gitu. Tapi itulah di Indonesia ni, ya Allah ya Karim, entahlah. Ya nampaknya pemerintah pun ya Allah alam entah menyukai yang seperti itu, entah macam mana tak tahu gitu. Sehingga pernah mau bertanya ke Syekh mau, di kami sering terjadi hari raya ni Syekh. Kata kajiknya. Kaif yani katanya. Aid 1 Syawal aja katanya. Tak di kami tak je mula. Jadi di kami banyak 1 Syawal tu banyak harinya kata mula. Bisa 1 Syawal hari Selasa, 1 Syawal hari Rabu, 1 Syawal. Kan di kita itu 2 hari sebelum pemerintah lah ada hari raya. Sehari sebelum pemerintah ada raya. 1 hari pemerintah. 1 hari setelah pemerintah tu ada juga yang raya di kita oleh. Saking bebasnya gitu. Kalau di Timur Tengah, di Arab enggak. Yang memutuskan itu adalah mufti. Mufti yang memutuskan. Jadi bukan berarti patokan orang wukuf di Arafah kemudian itulah jadi patokan kita di sini tanggal 9 Zulhijjah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.